Nah, kalau di bahasa Arab itu dibalik. Jadi PSO gitu. Bukan SPO tapi PSO dibalik kalau di bahasa Arab. Tapi ngartikannya dari sini. Jadi Hamzah telah membaca Al-Qur'an. Nah, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fi hadhihi al-fursa ats-tsamina ayuhal ikhwa wal akhwat a'azzakumullah wa iyyai. Pada kesempatan kali ini teman-temanku sekalian, sanata'allamu ma'an fi hadhil qanah. Kita akan belajar bareng di channel ini, belajar tentang al-fi'lu bin nadhar ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari segi objeknya. Jadi ada fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim itu nggak butuh objek, muta'addi butuh objek. Jadi kayak gini ya. Ada al-fi'lu al-lazim ya. Al-lazim ups. Bentar. Nah, jadi al-lazim dan al-fi'lu al-muta'addi. Nah, kayak gini. Fi'il lazim, fi'il yang nggak butuh objek, contohnya apa? Koma artinya telah berdiri, dia telah berdiri. Kalau misalkan kita pengen ngomong Zaidun, koma Zaidun, ya. Zaidun itu nama orang ya, Zaid. Zaidun, koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Nah, kayak gitu. Yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun. Aku scroll ke bawah. Nah, yaqumu Zaidun. Zaid sedang berdiri. Ya, jadi ini adalah fi'il lazim, fi'il yang enggak butuh objek. Contoh lagi ada jalasa. Jalasa itu artinya telah duduk. Jalasa Amrun atau yajlisu Umar. Nah, Umar sedang duduk, Amrun telah duduk. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah fi'il lazim yang enggak butuh objek. Adapun fi'il muta'addi ya, fi'il yang butuh objek. Contohnya qara'a. Ya. Qara'a. Nah, kayak gini. Qara'a itu artinya telah membaca. Jadi qara'a at-thalibu, siswa telah membaca. Membaca apa nih gitu kan? Nah, harus ada objeknya, harus ada yang dibaca. Kalau enggak ada objeknya berarti masih bingung. Qara'a at-thalibu, siswa membaca apa, masih bingung. Orang masih bingung, masih mempertanyakan gitu kan. Nah, maka bukan menjadi kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah ya. Nanti akan kita pelajari di bab nahwu. Nah, yang jelas kalau dia fi'il muta'addi secara makna, kalau kita artikan, dia masih butuh penjelas yang lain gitu kan. Artinya objeknya itu tadi yang dikenakan pekerjaan si fi'il ini tadi gitu. Contoh lain umpamanya yaitu ya qara'a ya, misalkan qara'a telah membaca ya. Qara'a Hamzah, ini nama cowok ya, nama orang. Qara'a Hamzatu Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Nah, kayak gini. Ini pakai gini. Nah, ini harokatnya fathah. Dia sebagai objek maf'ul bih namanya. Nanti kita akan banyak pelajari di bab nahwu. Jadi intinya yang pertama itu dia predikatnya. Kalau kita biasanya kan SPOK gitu kan ya, subjek predikat objek keterangan. Nah, kalau di bahasa Arab itu dibalik. Jadi PSO gitu.
Bukan SPO tapi PSO dibalik kalau di bahasa Arab. Tapi ngartikannya dari sini. Jadi Hamzah telah membaca Al-Qur'an. Nah, kayak gitu. Nah, itu ya, itu gambaran umum tentang fi'il lazim dan muta'addi. Jadi intinya dia bisa membutuhkan objek, fi'ilnya berarti dia muta'addi. Kalau dia nggak ada objeknya berarti namanya fi'il lazim. Gitu ya. Jadi bisa kita analisis bahwa suatu fiil kalau dia itu ada objeknya atau enggak itu dengan cara kita artikan secara keseluruhan. Contohnya kayak gini. Atau contoh yang lain misalkan gini ya, aku punya contoh. Yakli ya. Yakli Muhammadun aja, Muhammad lah. Ya Farhan aja. Farhanu ya. Yakli Farhanu. Yakli Farhanu ya misalkan. Farhan ini ya, Farhan ya subjeknya atau dalam hal ini adalah fa'il yang nanti kita akan banyak bahas di ilmu nahwu. Jadi subjeknya Farhan ya. Yakli ini fiilnya ya. Kita nggak tahu ini fiil madhi sorry ya, fiil lazim atau muta'addi gitu ya. Ini jelas fiil mudhari ya karena dia ada huruf ya mudhari'ahnya. Kita nggak bahas secara detail karena sudah dibahas ya. Nanti silakan cek videonya. Pembahasan tentang fiil madhi, mudhari dan amr. Nah, oke. Fokus ke sini kita. Nah, yakli ini supaya kita tahu dia lazim atau muta'addi itu gimana? Ya cari artinya secara keseluruhan, ini artinya apa? Oh, ternyata secara kita cari-cari yakli itu artinya menggoreng. Nah, kalau menggoreng harus ada yang digoreng. Maka ini adalah fiil muta'addi. Gitu ya. Fiil yang membutuhkan objek, harus ada yang digoreng. Apa yang digoreng? Oh, al-mauz. Yang digoreng adalah pisang. Jadi ini artinya pisang. Al-mauza. Ingat ya, harokatnya fathah. Ini bisa diingat-ingat sedikit demi sedikit karena nanti ini akan memudahkan kita di pembelajaran ilmu nahwu. Gitu. Nah, sebaliknya kalau ternyata fiilnya itu lazim ya, fiilnya itu lazim. Contohnya umpamanya di sini ada nama. Nama artinya telah tidur. Ya, nama artinya telah tidur. Nama Aliyun. Nama Ali. Ini sebagai subjek atau fa'il. Nanti kita akan pelajarin lebih dalam. Telah tidur ini berarti dia fi'il madhi kan gitu ya. Fi'il madhi. Madhi, nah ini kayak gini. Fi'il madhi artinya telah lampau kata kerjanya Aliyun, nama Aliyun. Berarti artinya Ali. Jadi Ali dulu yang diartikan, ya subjeknya dulu diartikan walaupun yang pertama nama. Ali telah tidur. Apakah butuh objek? Enggak butuh objek. Keterangan mungkin iya, namanya syibul jumlah atau jar majrur biasanya seperti ini contohnya. Nanti kita akan pelajari dalam ya, kita sekilas aja. Ala as-sariri ya, ala as-sariri di atas kasur. Nah, nama Aliyun ala as-sarir, Ali telah tidur di atas kasur. Kayak gitu. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, sekarang ada beberapa catatan terkait kedua fiil ini. Baik fiil lazim maupun fiil muta'addi. Nah, fiil lazim teman-teman. Jadi fiil lazim, fiil yang tidak butuh objek ya. Ini aku kasih keterangan. No objek, enggak butuh objek. Dia
bisa berubah menjadi mutaaddi. Lu gimana itu? Jadi dia itu fi'il lazim yang enggak butuh objek, dia bisa berubah menjadi fi'il mutaaddi yang tiba-tiba dia butuh objek. Nah, perubahan ini itu ada rumusnya, teman-teman. Jadi, kita tulis di sini. Rumus yang pertama itu mengikuti wazan yang namanya wazan af'ala. Yang awalnya karuma artinya mulia, ya. Mulia nggak butuh objek. Menjadi akroma, ngikut wazannya af'ala. Kayak gini. Akroma artinya memuliakan. Gitu ya. Jadi kalau awalnya dia itu lazim, karuma seperti ini adalah lazim, fi'il yang lazim, fi'il yang enggak butuh objek, artinya mulia. Kalau ngikuti wazan af'ala, dia akan menjadi akroma yang berarti memuliakan, berarti harus ada yang dimuliakan, berarti dia menjadi fi'il muta'addi, yaitu butuh objek. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada wazan fa'ala, ainnya ada tasydidnya, ya, ada penekanannya. Jadi yang awalnya dakhala artinya masuk menjadi dakhala, ada kha tasydidnya, ya. Dakhala yang artinya memasukkan. Ini nanti akan kita bahas secara mendetail dan berbagai macam bentuknya di pembahasan ilmu tasrif, ya. Jadi ini di salah satu bab pembahasannya itu ada yang namanya al-fi'lu as-sulathi mazid biharf. Nah, kayak gitu. Ini sebenarnya kita sudah bahas tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid, ya. Tapi enggak sedetail nanti kita akan pelajari di tasrif. Jadi ini sambil kita belajar bagaimana ternyata perubahan seperti ini, gitu kan. Yang ketambahan tasydid, ketambahan ini maknanya juga berubah loh. Nah, itu akan kita lebih dalam membahasnya di pembahasan tentang tasrif seperti itu. Nah, kalau artinya memasukkan, jelas ya, berarti dia butuh objek. Jadi dia yang tadinya dakhala dia fi'il lazim menjadi dakhala, maka dia menjadi fi'il muta'addi. Lalu ada yang contohnya fa'ala. Jadi yang awalnya fa'ala, awalnya jalasa seperti ini, artinya duduk, ya. Duduk menjadi jalasa, panjang. Jalasa artinya, ini aku scroll ke bawah. Artinya mendudukkan. Kalau mendudukkan harus ada yang didudukkan, kan gitu. Jalasa fa'ala. Lalu ada yang fi'il yang awalnya muta'addi menjadi lazim. Wah, ini mengikuti wazan ifta'ala. Ingat ya, ini kenapa kok nggak ada harokatnya? Ya, nanti akan lebih banyak dibahas pembahasannya terkait masalah hamzatain, ya. Ini adalah hamzah wasol. Ini aku peringatkan berkali-kali karena banyak, bahkan sudah jadi guru belasan bahkan puluhan tahun, guru bahasa Arab, masih salah. Itu yang saya dapatin, gitu ya. Jadi ini sangat krusial banget, padahal itu penting dan sebenarnya sepele dalam hal apa ya, ilmunya nggak terlalu sulit, gitu kan.
untuk membedakan itu. Jadi mengikuti wazan ifta'ala yang artinya awalnya itu jamaah, artinya mengumpulkan, jamaah menjadi ijtamaah yang artinya berkumpul. Nah, mengumpulkan harus ada yang dikumpulkan, dia mutaaddi, ya, dia mutaaddi. Lalu menjadi mengikuti wazan ifta'ala menjadi ijtamaah, yaitu berkumpul, dia lazim. Seperti itu. Nah, perlu diingat fi'il muta'addi teman-teman itu ada yang butuh sabtu objek, ada yang butuh 2 objek, ada yang butuh 3 objek. Yang butuh satu objek contohnya misalkan qoro'ah tadi membaca gitu kan. Qoro'ah aku pakai ini aja. Qoro'ah, qoro'at Hindun. Nah, Hindun nama cewek. Ingat ya kenapa loh kok dia nggak ada tak marbutoknya kok bisa qoro'at kok muannas. Ini tak taknis kita sudah pelajarin di pembahasan fi'il madhi ya. Hindun ini kenapa? Nah, ini kita udah pelajarin di pembahasan tentang isim mudzakkar muannas ya. Qoro'at Hindun Alkitab. Alkitab. Hindun telah membaca buku. Hindun nama cewek ya. Nah, dia butuh satu objek aja. Qoro'ah kitab. Membaca buku. Gitu kan. Walaupun nanti bukunya banyak, tetap kita gunakannya kita memaknainya dia itu fi'il yang membutuhkan satu objek. Gitu. Karena misalkan kalau bukunya itu banyak, nanti itu dia ketambahan wa dan ya artinya dan wa apa, wa kitab apa, wa buku apa gitu, pakai wawu. Jadi itu yang namanya fi'il muta'addi yahtaj ila maf'ulan bihi, satu aja ya. Jadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek. Yang kedua butuh 2 objek. Contohnya misalkan yang paling banyak dalam kitab-kitab itu a'to. Nah kayak gini, a'to ya, telah memberi ya. A'to Ahmad, a'to Ahmadu ya, Ahmad telah memberi al-faqira al-faqira. Jadi Ahmad telah, apa saya kok jelek. A'to Ahmadu al-faqira. Jadi Ahmad telah memberi seorang fakir ya, al-faqira apa? Masih bingung dia. Jadi fi'ilnya itu membutuhkan 2 maf'ul bih. Jadi ini adalah objek yang pertama ya, maf'ul bih itu objek. Objek itu apa? Misalkan dirhaman, kita hapus dulu.
al-faqiro. Nah, dirhaman. Satu dirhaman. Dirham mata uang zaman Nabi ya. Dirham, dinar itu ya. A'to Ahmadu al-faqiro dirhaman. Nah, dia butuh dua objek. Memberikan kepada siapa dan apa yang diberikan gitu. Itu ya. Lalu ada yang dia itu butuh 3 objek. Aku scroll ke bawah. Butuh 3 objek. Contohnya akhbaro mengabarkan, akhbaro khobar kabar, mengabarkan. Misalkan Khalid, akhbaro Khalidun, ya, al khobaro. Jadi akhbaro Khalidun Muhammadan, ya. Jadi Khalid mengabari Muhammad. Misalkan gitu. Fathah. Akhbaru Khalidun Muhammad mengabari apa? Al-khobaro lagi aja. Kabar apa? Sohihan. Kabar yang benar. Atau akhbaro as-sohihan aja nggak apa-apa. Gini ya. Sohihan. Jadi akhbar Khalidun Muhammadan al-khobaru sohihan. Dia ada 3 maf'ul di sini. Nanti teman-teman mungkin bakal bingung. Sohihan ini nanti itu dia sebagai hal, atau kalau aku ketambahan alif lam as-sohiha gitu kan, misalkan kayak gini. Dia akan sebagai naat bagi al-khobar. Nanti ini pembahasan ilmu nahwu tentunya. Dan di pembahasan nahwu nanti, karena ini playlistnya masih dasar, nanti kita akan nggak sampai sedalam ini gitu. Yang jelas kita akan terangkan hal itu gimana, sifat naat itu gimana gitu. Nanti kalau sudah memasuki pembahasan kitab-kitab yang lebih advance lagi, tentu kita akan bahas seperti itu, agar memudahkan pemahaman teman-teman dulu bahwa fiil yang membutuhkan 3 maf'ul, ya contohnya adalah akhbaro ini, salah satu contohnya. Teman-teman bisa lihat di kamus, bisa lihat di websitenya orang Arab mungkin, atau websitenya orang Indo yang bahas tentang fiil-fiil apa aja sih yang dia itu membutuhkan 3 maf'ul. Seperti itu. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Nah, sekarang aku pengen ngasih tugas. Ya. Identifikasilah fiil-fiil berikut, apakah dia termasuk muta'addi atau lazim. Jadi silakan tulis di kolom komentar ya, seperti ini nanti. Bisa pakai Arab atau bisa pakai bahasa Indonesia gini ya, M. Nanti B jawabannya lazim atau L. Oke, gini ya. Nah, soalnya cari artinya dulu, baru kita bisa mengidentifikasi dia itu muta'addi atau lazim. Yang alif atau yang A ya. Sa'ala. Yang ba atau yang B. Enggak. Kataba. Nah, ini gampang. Yang C atau jim ya. Wajada ya, wajada. Oke. Yang pertama sa'ala,
Yang pertama salah, yang kedua kataba, yang ketiga yang C wajada. Silakan tulis di kolom komentar. Yang benar nanti tak kasih jempol, dan mungkin aku tambahin jawabannya kalau mungkin ada yang kurang tepat. Kalau yang kurang tepat nanti saya kasih jempol juga ya, karena sudah berusaha menjawab, dan aku koreksi nanti yang benar gimana. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Sanaltaqi insyaallah fi yaumit tali. Insyaallah kita akan berjumpa di keesokan harinya. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, aku memohon kepada Allah untuk diriku dan teman-teman keselamatan ya, fiddin wa dunya wal akhirah, di dunia, di agama maupun di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.